Ngeri, Gaza kian membara Israel dan terus adu tembak. Tank dan pesawat tempur Israel terus menghabisi pos-pos, sedangkan kelompok membalasnya dengan serangan roket. Jual beli serangan itu sudah berlangsung selama 3 minggu dan tidak menunjukkan adanya indikasi penghentian serangan meski sudah ditengahi negara-negara lain. Jurnalis AFP di lokasi melaporkan sirene peringatan terdengar sebelum fajar di dekat perbatasan Israel ketika serangan udara terjadi dan menembakkan 6 roket sebagai pembalasannya. Kelompok radikal Palestina yang menguasai Gaza sejak 2007 mengatakan roket tersebut adalah respon langsung terhadap eskalasi oleh penjajah Israel. Israel melancarkan gelombang serangan baru sebagai pembalasan yang menargetkan target militer lainnya di Gaza termasuk lokasi pembuatan senjata, kata pernyataan militer Israel yang dikutip AFP. Israel juga sudah membombardir Gaza dengan bom hampir setiap hari sejak 6 Agustus sebagai tanggapan atas balon-balon. Sementara itu, sejauh ini yang dilakukan Israel adalah memperketat blokade. Israel juga melarang nelayan Gaza melaut dan mencegah barang-barangnya melintasi wilayah tersebut. Delegasi Mesir sudah bolak-balik coba menengahi pertikaian kedua kubu. Upaya itu juga diikuti utusan Qatar untuk Gaza. Sumber-sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan Israel telah memberitahu MAD bahwa mereka bersedia melanjutkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik dan melonggarkan blokade jika serangan bola api diakhiri. Bantuan ataupun bantuan keuangan dari Qatar yang kaya minyak untuk wilayah miskin ini juga menjadi komponen utama dari gencatan senjata terbaru yang disepakati pertama pada November 2018 dan diperbarui beberapa kali setelahnya. Ketiadaan kata sepakat dalam penerapannya telah memicu gejolak berulang di perbatasan. Gejolak itu meningkat jadi konflik besar pada 2008, 2012, dan 2014, sementara mediator selalu berusaha mencegah meletusnya perang baru. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semuanya mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut.
Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebagian besar kasus yang dipantau dan didokumentasikan oleh kantor saya, warga Palestina terbunuh atau terluka, sementara tampaknya tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, kata Bachelet. Setelah pemungutan suara, utusan Australia Elizabeth C. Filsberger berbicara atas nama Uni Eropa berterima kasih kepada otoritas Palestina karena setuju untuk menggabungkan resolusi. Kami ingin berterima kasih kepada misi Palestina atas keterlibatan dan upayanya dalam hal ini dan resolusi lainnya. Kami mengakui upaya besar yang dilakukan oleh misi Palestina yang berharap untuk terus terlibat dengan mereka dalam semangat yang positif, katanya. Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Kairsi membalas tuduhan bahwa mereka menyerang Israel secara tidak adil dan bersikeras bahwa seruan untuk bertanggungjawaban akan terus berlanjut. Masalah Palestina adalah masalah mendukung asing selama lebih dari 45 tahun. Gagasan tentang akuntabilitas, pemulihan, dan juga reparasi harus menjadi masalah konsensual bagi semua negara, ujarnya. Sedangkan Duta Besar Israel Meirav Eilon Shahar mengatakan bahwa bahkan dengan penggabungan resolusi, itu masih merepresentasikan bias terhadap Israel. Ketika saya melihat melalui resolusi ini, saya kagum bahwa anggota Dewan dapat menganggap ini sebagai resolusi yang adil dan seimbang untuk tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Dan jika resolusi ini akan berkontribusi pada polarisasi konflik, ucap Elon Shahar. Dia juga mengecap resolusi itu karena tidak menyebut Hamas. Di sisi lain, mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.